Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifai di sini di Bumi Pertiwi Channel. Oke teman-teman, transmigrasi itu membawa kesejahteraan bagi setiap orang yang benar-benar berjuang di dalamnya. Transmigrasi ini ada beberapa jenis. Salah satu di antaranya adalah transmigrasi mandiri, atau ada juga transmigrasi yang diberikan oleh pemerintah, yang dibiayai oleh pemerintah supaya lebih mudah lagi. Nah, transmigrasi yang dibiayai pemerintah ini itu semuanya ditanggung dari rumah, lahan, sampai dengan tiket keberangkatan mereka ke lokasi tersebut. Transmigrasi juga mengantarkan dari masyarakat dari kota ke desa untuk lebih sejahtera lagi hidupnya. Siapa tahu mungkin di kota dia tidak memiliki lahan untuk berwirausaha, maka diberangkatkanlah mereka dari kota ke desa. Hari ini kita lagi berada di salah satu rumah warga transmigrasi mandiri yang datang ke lokasi secara mandiri dengan biaya sendiri tanpa difasilitasi oleh pemerintah. Dan hebatnya lagi, beliau ini mampu menjalankan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah, apa yang diinginkan oleh pemerintah, tanpa ada bantuan sedikit pun dari pemerintah. Beliau di sini itu berusaha dengan tenaga beliau sendiri, dengan biaya dari beliau sendiri, tapi hasil dari usaha beliau ini sangat luar biasa, karena dari usaha beliau sendiri ini tanpa dibiayai oleh pemerintah itu bisa tergarap lahan 1 hektar full. Siapakah beliau? Saksikan terus kebersamaan kita bersama Pak Dastim. Oke. Nah, ini ada beberapa petak cabai beliau di halaman 50 meter ke belakang. Ini sudah dipenuhi tanaman cabai keriting. Di sebelah kanan juga seperti itu. Ini beliau di sini sepertinya belum ada 5 bulan. Tapi lahan yang tadinya hutan sangat lebat, dalam waktu tidak sampai setengah tahun ini sudah bersih dan sudah mulai ditanami. Ini 1 hektar full udah bersih, ini tinggal ini sudah dibersihkan, kayaknya sudah ditanami nih teman-teman. Kita lihat, beliau mengerjakannya seorang diri, bahkan beliau kerjanya sampai malam teman-teman. Nah, ini ada bibit-bibitnya sampai terhambur di jalan, bibit-bibitnya ini. Nah, ini sudah tumbuh benih-benih tanaman beliau nih teman-teman. Nah, ini adalah salah satu transmigrasi mandiri yang lahannya pinjam pakai teman-teman. Jadi lahan ini milik warga transmigran yang diberangkatkan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah beliau juga sudah sejahtera dan sukses kini melakukan wirausaha di kota, sehingga lahannya ini diserahkan ke Pak Dastim. Nah, hebatnya juga beliau ini, Pak Dastim ini, sangat bisa dipercaya karena dalam waktu yang singkat disulap menjadi lahan yang sangat produktif teman-teman. Nah, ini semuanya 1 hektar ini sudah bersih lahan beliau. Nah, jadi harusnya kita ini merasa malu kepada beliau karena tidak didukung oleh pemerintah, menggunakan biaya sendiri, tapi hasil kerjanya sangat luar biasa teman-teman. Nah, ini harusnya yang diberangkatkan oleh pemerintah ini harus lebih dong dari Pak Dastim, seperti itu. Nah, kita cukuplah basa-basinya, kita langsung ngajak ke rumah beliau, kita berbincang-bincang dengan beliau seperti apa beliau itu bisa sampai ke sini, bagaimana caranya. Tetap bersama saya Bumi Pertiwi Channel. Oke, ini Pak Dastim. Gimana Pak, di rumah betah di sini? Kalau saya sih insya Allah betah aja Mas. Sudah berapa bulan di sini Pak? Kurang lebih menginjak 6 bulan ini. Oh, Mas. pas 6 bulan ya? 6 bulan. Pas 6 bulan, tapi lahannya sudah bersih banget ini. Ya alhamdulillah. Ya karena itu Mas, terlambatnya karena ini kan dulu kan lahannya itu kan pakis gitu kan. Pakis ya? Bahkan sampai tingginya aja kurang lebihnya 3 meter. 3 meter? Jadi kalau pakisnya kan, iya, pakis itu kan lambat Mas. Kerjanya lambat, terus nunggu netralnya juga kan, iya, lama gitu kan.
Terus yang tiang-tiang itu apa Pak ditanami di situ? Nah, kalau yang belum ditanamin ini rencana ada tanam kacang panjang. Yang ada tiang-tiangnya itu? Iya. Saya kira tadi timun itu. Nah, kalau yang sebelah apa ya? Sana itu? Utara apa selatan itu? Yang ke sana itu kah? Iya. Utara. Barat Pak deh. Barat kan sana. Oh di sini, ya. Oh ke sana baratnya ya. Iya. Berarti selatan ke sana berarti. Ya. Itu sudah timun tak tanamin, cuma karena dikejar ngurusin yang sudah buah lombok ini kan. Iya. Sama lombok yang di sana, karena sekarang lombok kan lagi ada harganya gitu Mas. Cuma saya lihat cabenya Pak Ade ini kayak kurang semangat ini. Apa nih penyebabnya nih? Itu Mas, namanya juga saya masih belajar. Pupuk ya saya pupuk. Obat ya istilahnya sama yang tahu sendiri lah. Ya, apa obatnya di penajam semua sudah dipakai, cuma belum sesuai ya? Iya. Ya gitu-gitu. Ya ibarat kata sudah kehabisan modal, kehabisan ilmu ini. Belajar di sini nih. Kenapa enggak coba tanam ini dulu Pak deh? Cabai cakra yang untuk gorengan itu lebih bagus daya hidupnya di sini. Ada. Nah, terus gimana prospeknya itu Pak? Prospeknya ya karena kemarin terbentur sebulan itu kan garap paret batas kan. Ada program dari negara itu kan. Iya. Untuk istilahnya supaya lahan itu kering kan. Akhirnya ya nggak terawat. Kurang terawat, sambil ngurus ya sana sini kan. Siap. Jadi hasil dari kerja di situ juga saya belikan pupuk, gitu kan, obat gitu. Karena kalau kita fokus ke lahan sendiri terus, kita hari-hari juga kan anak sekolah gitu kan. Iya betul. Ini Pak Dastim ini teman-teman, dulu sebelum di sini kami sempat telepon-teleponan Pak ya. Iya. Rencana beliau nanya-nanya kabar yang lahan yang bisa diolah di sini. Waktu itu saya sempat sarankan di tempat saya di SP 10. Di situ alhamdulillah bagus banget lahannya kalau untuk cabai, sayur-sayuran. Cuman entah kenapa tiba-tiba sudah di SP 9 Pak ya. Kemarin kalau tidak salah lewat Pak Dastim ya. Pak Dastim, Pak Dasrun ya. Iya. Kemarin itu gimana ceritanya Pak? Maksudnya itu? Iya, bisa sampai di sini. Dari mana ke mana itu? Sebenarnya saya tuh niatnya kan di SP 10 Mas. Di situ juga ya sudah banyak teman, entah dari YouTuber ataupun lingkungan situ kan. Betul. Walaupun hanya lewat media sosial gitu kan. Betul. Cuma kita dipikir lagi kan anak gitu kan. Karena dulu anak pondok pesantren gitu kan. Iya. Karena anak itu kan korban dari broken home gitu kan. Broken home, iya, ngeri bahasanya Pak. Elit-elit dikit lah. Elit-elit dikit ya. Orang kampung. betul ya. Jadi dia istilahnya pengen ketemu lah sama saya terus. Oh, pengen dekat gitu. Bapaknya lah ya. Iya. Ya, saya juga merasa kasihan kan. Jadi kalau saya pikir kalau di SP 10 kan pulang pergi kan jauh Mas. Betul. Dan kalau di SP 9 kan jaraknya nggak terlalu gitu kan. Oh iya, siap. Jadi saya pertimbang-timbangkan, ya udahlah di sini dulu. Siapa tahu nanti hasil dari sini mudah-mudahan kan bisa buat beli di SP 10. Amin. Karena saya posisikan SP 10 petahnya itu kan banyak orang tanam padi. Betul, Mas. Banyak orang tanam padi. Saya sukanya kalau istilahnya ada lingkungan orang tanam padi, kita mau beternak ayam, mentok ataupun yang lain gitu kan. Iya. Enak kita. Betul. Terus beras nggak beli, kita ibarat tetangga panen kita ikut bantu gitu. Iya, betul. Cuma ya kadang kita Mas, apa ya, kehendak kita kayak gini, kehendak Allah kan beda gitu. Betul sekali ya. Manusia hanya berencana aja gitu. Berarti kemarin hubungi Pak Dasrun, disarankannya di sini atau di mana dulu? Ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Umur 16, 17, 18. Cuma filosofi saya ya karena kadang saya kan masih memakai kejawen lah. Tapi kan udah nggak pakai sesaji gitu. Iya. Makanya pakai filosofinya gitu. Iya. Betul juga Pak ya. Jadi kalau istilahnya
huruf 10 itu kan huruf baik gitu kan. Huruf 9 itu kan. Huruf baik, Iya, ya. huruf baik gitu kan. Jadi posisikanlah di sini dulu, siapa tahu Oh. kita nanti ada rezeki dari sini. Padahal kalau dari segi geografis itu Pak ya, lokasi enakan Sepunggur kan? Iya. Karena langsung satu daratan dengan Tanjung Satu. Selor gitu ya. Biayanya juga lebih murah gitu kan. Cuman karena permasalahannya di filosofi ya. Iya. Luar Di biasa. samping itu juga Mas. Apa tuh Pak? Istilahnya apa ya? Bentar ya Mas, mohon maaf ya Mas. Iya, lanjut Pak, lanjut. Minus plusnya Mas. Oh, ada minus plusnya Pak ya. Ya intinya apapun pilihan Bapak itulah yang terbaik. Iya. Jadi kemarin, jadi nolak tuh ceritanya di Sepunggur. Ya nolaknya sih bukan dalam artian istilahnya orang numpang pilih-pilih sih. Iya, ya betul. Tapi Nolaknya dalam artian di sana memang jalan darat kan nggak nyebrang gitu ya. ya, kan dikasih 3 pilihan. Kok Iya. tiba-tiba ada SP9 di situ? Perasaan nggak ada tadi SP9. Iya. Gimana? Ya, satu SP9 kan saya kan pernah lihat YouTube-nya Bu Denok kan. Ya, oh Bu Denok ya, Iya. Bu RT. Iya, beliau kan orang sini juga gitu Ya. kan. Saya lihat dari kontennya beliau, terus di sini kan sudah nggak banjir gitu Mas. Betul. Jadi kita sih ya pengennya sih, kalau saya sih oke aja Mas, walaupun istilahnya lahan itu kena air ya saya tanamin padi sawah gitu. Iya, Mas. siap. Cuma kembali lagi kan akses jalannya itu Mas. Di sini biarpun nggak nyebrang, kalaupun hujan anak sekolah kan enak. Oh gitu. Sedangkan kalau di Sepunggur, kalau hujan kan kasihan anak gitu kan. Iya, Kita kembali lagi merujuk ke anak gitu kan. siap. Oh, jadi seperti itu. Berarti kemarin berangkatnya dari mana, Pak? Saya dari Pasir Mas. Pasir. Pasir Grogol sana, Naik apa ke sini? motoran. Oh, ke sini naik motoran? Iya. Berapa hari tembus itu? Saya transit dulu di Tenggarong. Tenggarong. Ya, dikit edit ya, kembali lagi transit. Oh, transit lagi ya. Transit dulu Tenggarong, tempat orang tua sana. Heeh. Terus semalam baru saya ke sini gitu kan. Berarti tembusnya 2 hari ya? Iya. Naik motor ya? 2 hari 2 Berdua malam. sama anak? Sendiri waktu itu. Anaknya ke sini nih apa? Waktu itu saya pulang dulu ke sana, sini sudah ada tempat di sini kan. Ya. Sudah Oh, balik ada lagi. tempat. Iya, di sini saya pulang lagi ke sana, motor tak tinggal. Habis itu jemput anak sudah di Tenggarong. Oh. Jadi tak bawa ke sini. Sudah anak di sini ada sekitar sebulan. Saya balik lagi ke Lah, Pasir. ngapain lagi, Pak? Ambil dokumen anak itu kan. Waduh, bolak-balik ini. Iya, Wah, besar waktu- banget biayanya itu, Pak. Iya, waktu itu juga motoran lagi Mas. Motoran lagi? Iya, bawa motor underbone untuk di kebun itu. Wah, luar biasa ceritanya, Pak ya. Makanya bilang orang bilang Kandasur juga ini bukan manusia lagi nih, padahal gila ya. Wah, ini ada saingannya ini di Sepunggur ini berarti nih. Luar biasa juga ini. Cuman ini kan cabenya Pak kurang apa? Iya, kurang. Ini apa rencana ke depannya nih, Pak? Ini sementara ini kan sebelum cabai ini pensiun Mas, Iya. saya sudah sulami kemangi gitu kan. Oh, kemangi Iya, gitu ya. Untuk sementara dulu Siap, itu kan. siap. Karena kalau kita fokus sini terus belakang itu Iya. enggak kegarap juga kan. Berarti di sini sudah niat hati menetap sudah, Pak ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Dokumen saya sudah sini Mas, saya sudah domisili sini. Sudah domisili sini. Oh, mudah-mudahan ada rezeki bisa beli lahan di sini, Pak ya. Amin. Soalnya yang banyak di sini Pak yang dikasih lahan sama pemerintah, Iya. tapi ya ada yang mangkrak. Ada juga yang orangnya sudah sejahtera, jadi dia harus berpindah tempat karena sudah sejahtera kan, ya harus ke kota supaya lebih sejahtera lagi, mungkin seperti itu. Nah, Bapak ini termasuk yang luar biasa karena biaya pribadi tapi mengalahkan orang-orang yang dapat fasilitas dari negara ini. Ya. Luar biasa nih Pak. Ya, terima kasih lah Pak cerita-cerita ininya, motivasi-motivasinya nih untuk teman-teman Pak ya. Kalau mau lihat-lihat di belakang boleh. Ya, sudah Pak, sudah tadi. Iya. Di sana itu ada tanaman lombok cakra itu Mas. Ada ya? Ada, Iya. iya. Baru tak bersihkan kemarin, tak rawat kemarin. Ya. Tapi sudah bagus ulang pertumbuhannya. Ya sudah mulai kemarin habis saya cabutin rumputnya, saya kapur dolomit, Iya. selang 3 hari terus saya pupuk, saya semprot kan. Iya. Semprot istilahnya apa ya? Untuk
pemulihan gitu kan. Siap. Vitamin segala macam gitu. Sudah nutrisinya sudah dipenuhi kembali Pak ya? Iya, siap. Oke lah. Mudah-mudahan nanti bulan puasa kan harganya lebih tinggi lagi. Wah gitu, mantap, kan. Sekarang kan 50 harganya tuh kalau ke petani kan. Amin. Ya, terima kasih Pak anunya. Oke. Inspirasinya lah untuk teman-teman. Itu saja dari kami teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.